Shalom manusia yang perkasa, mari kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami umat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini menjadi kekuatan bagi roh kami, bagi jiwa kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sediakan pagi hari ini untuk kami makan. Terima kasih Tuhan untuk hidup-Mu bagi kami. Terima kasih. Kami mau menikmati ibadah pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu yang menjamah setiap kami, menenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, ku cinta
ke depan untuk berbicara kepada Bapa, bersyukur atas pemeliharaan yang telah memelihara setiap kita, menjagai kita, memberikan kita kesehatan, terlebih lagi memberikan dirinya untuk kita. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Raja yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan haleluya, amin. Shalom manusia yang berkasa. Tuhan Yesus baik untuk kita, amin. Mari persiapkan dirimu untuk bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari kita angkat pujian ini dari awal ya.
Siap ya saudara? Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, menerilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada, amin, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada habisnya di hidup kami. Terima kasih untuk hidup-Mu Tuhan. Sungguh pengorbanan-Mu menjadi sangat berarti bagi kami. Inilah pengakuan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti hidupanku. Kau Tuhan adalah
sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa, kita bertemu kembali dalam ibadah ini. Mari kita bersehati mendeklarasikan iman bersama dengan saya dengan segenap hati. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kanan kita ke atas kepala kita. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah bersama. Terlebih kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mencerahi setiap kami supaya kebenaran-Mu yang kami dengar tidak saja membuat kami dari tidak tahu menjadi tahu, tapi membuat kami memiliki kebenaran yang memampukan kami hidup dalam dimensi yang sudah Engkau firmankan. Pimpin pemberitaan ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, kita masih membahas tentang doa yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa di surga yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ketika kita mempelajari doa ini, para kekasih Kristus, mari kita taruh di hati kita bahwa doa itu tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana meminta kepada Bapa di surga, tapi di dalam doa yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa juga menyampaikan hal-hal penting berkenaan dengan siapakah dirinya dan apa yang telah Dia perbuat bagi kita. Ini menjadi sangat penting bagi kita sehingga itu menjadi kebenaran yang akan kita kenakan, menjadi milik kita, membuat kita memiliki sebuah hubungan yang eksklusif dengan Bapa, membuat kita menjadi pendoa-pendoa yang memenuhi kriterianya Bapa di surga. Jadi para kekasih Kristus, sekali lagi ketika kita menelusuri ayat per ayat yang tercatat dalam Yohanes pasal 17 ini, mari kita tetapkan hati mengenakan, menerima, mengenakan seluruh kebenaran yang Kristus nyatakan kepada kita lewat doa yang Dia naikkan kepada Bapa di surga. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di ayat yang kedua, Yohanes 17 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dan tegas, tidak ragu sedikit pun tentang kekuasaan atau otoritas yang Tuhan telah peroleh dari Bapa di surga, yang mengatakan bahwa sama seperti Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia, Tuhan Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Kebenaran ini menyampaikan kepada kita paling tidak ada dua esensi penting yang akan kita pelajari pada sesi ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Esensi pertama adalah bahwa memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus atas kehendak Bapanya sendiri,
Dia menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Atas nama manusia untuk kepentingan manusia. Tentu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ini memberitahu kepada kita satu hal penting, kekuasaan yang Tuhan Yesus terima dari Bapa di surga tidak serta-merta hanya karena dia adalah anak Allah semata-mata. Tapi jauh lebih dalam kebenaran ini memberitahu kepada kita bahwa ada sebuah pengidentifikasian, penyamaan Kristus dengan manusia yang memiliki otoritas paling tidak sejajar dengan Adam yang pertama sebagai kepala manusia yang pertama. Maka Kristus dengan menjadi manusia, dia atas nama manusia untuk kepentingan manusia, dia bisa menduduki posisi sebagai kepala manusia generasi yang disebut dengan Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Kristus menjadi kepalanya. Hanya dengan demikianlah Kristus memperoleh kewenangan berkuasa atas segala manusia, artinya dia memiliki otoritas atas manusia. Jadi di sini memberitahu kepada kita ketika Kristus mengatakan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, maksudnya manusia yang utama ini memberitahu kepada kita tidak semata-mata karena Kristus adalah anak Allah lalu Bapa memberikan otoritas itu kepadanya. Tapi jauh lebih dalam adalah karena Kristus telah mengidentifikasikan dirinya sama dengan manusia dengan kualitas yang berkenan yang dikehendaki oleh Bapanya. Sehingga dia layak menjadi kepala atas manusia. Manusia generasi Adam yang kedua menjadi kepalanya Kristus itu. Jadi pada kekasih Kristus ini memberitahu kepada kita, sekali lagi saya tekankan bahwa ketika Kristus mengatakan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, ini memberitahu kepada kita esensi pertama ini bahwa Tuhan Yesus atas kehendak Bapa, atas kehendak Allah, ia menjadi manusia atas nama manusia untuk kepentingan manusia. Sehingga dengan demikian semua manusia dapat diperhitungkan menjadi miliknya karena dia telah mengambil bagian menjadi manusia. Itu sebabnya saudaraku dinyatakan kepada kita dengan tegas di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan 15. 2 Korintus 5, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Para kekasih Kristus, coba kita simak dengan teliti akan 2 ayat yang menyatakan sebuah kebenaran yang sangat prinsip, memberitahu kepada kita bahwa sebab kasih Kristus yang menguasai kami, kata Rasul Paulus dan timnya, karena kami telah mengerti dan mereka mengerti dan kita pun juga harus mengerti karena penyataan pewahyuan Allah bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Satu orang ini adalah Kristus. Yang disebutkan ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang. Begitu hebatnya Kristus sanggup mewakili, mencakup seluruh manusia yang ada. Kenapa? Karena dia adalah Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Sehingga ketika dengan menjadi manusia, dia tidak saja memiliki otoritas seluruh manusia yang ada karena pemberian wewenang dari Bapa kepadanya. Tapi oleh karena dia telah menyamakan dirinya sama dengan manusia. Sehingga dikatakan kepada kita dengan tegas, Kristus telah mati untuk semua orang. Tidak peduli apakah orang itu mau mengakui atau tidak. Kristus mati untuk semua orang. Tidak ada satupun yang tidak tercakup di dalamnya. Ini berarti kualitas Kristus melampaui seluruh manusia yang ada. Karena dia
adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kebenaran dua ayat ini memberitahu kepada kita bahwa sungguh kewenangan otoritas yang Kristus peroleh dari Bapa, Dia pantas dan layak mendapatkannya. Karena Dia telah memenuhi standar Bapa untuk mencakup seluruh manusia yang ada, untuk mendamaikan manusia dengan Bapa. Karena Kristus telah menjadi manusia atas nama manusia untuk kepentingan manusia. Sehingga sungguh Dia berhak atas seluruh manusia yang ada. Seluruh manusia yang ada. Itu esensi atau ide pertama yang terkandung dalam ayat Yohanes 17 ayat 2. Dan sekarang kita lihat esensi yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak saja karena Dia telah menyamakan dirinya dengan manusia, tetapi di sisi yang lain karena Ia telah mendamaikan semua manusia dengan Allah, maka Ia juga yang berhak untuk menghakimi semua manusia yang ada. Atau dengan kalimat yang lebih sederhana, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bahwa karena Kristus telah mendamaikan semua manusia dengan Allah, maka Ia jugalah yang berhak untuk menghakimi seluruh manusia yang ada. Atau Dialah satu-satunya yang berhak meminta, menuntut pertanggungjawaban dari setiap manusia yang ada atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Kristus berhak menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia yang ada. Karena Dia telah, ketika Dia menjadi manusia, Dia mendamaikan seluruh manusia dengan Allah. Maka Dialah satu-satunya yang berhak atas seluruh manusia yang ada. Dia satu-satunya yang berhak untuk menghakimi manusia dan menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang, setiap manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Untuk seluruh perbuatan yang telah mereka perbuat, Kristus yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Saudaraku dikasih Tuhan, kebenaran ini setelah Kristus nyatakan kepada kita yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 27. Yohanes 5, 22 dan 27. Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapa tidak menghakimi siapapun. Terus? Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya. Tidak satupun yang Bapa sisakan untuk tidak diserahkan kepada Kristus untuk dihakimi. Mengapa? Ayat 27. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Dan Ia telah memberi kuasa kepadanya, yaitu anak manusia Kristus, untuk menghakimi karena Ia adalah anak manusia. Artinya Dia telah mengambil bagian dalam kemanusiaan. Dia menanggung seluruh manusia yang ada. Maka Dialah yang berhak sebagai pemilik atas seluruh manusia yang ada. Karena Dia mengorbankan dirinya untuk seluruh manusia yang ada. Itu sebabnya Bapa berkata, Bapa tidak menghakimi seorang pun lagi, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada Kristus. Karena Ia telah menjadi manusia. Ia telah mengambil bagian dalam kemanusiaannya. Dia menembus seluruh manusia ada, memperdamaikan dengan Allah. Dialah yang berhak menghakimi seluruh manusia. Dengan bahasa sederhana, Dia telah membeli seluruh keturunan Adam itu. Sekarang Dialah yang berhak sebagai pemilik atas seluruh manusia ada untuk menghakimi dan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia yang ada. Di satu sisi. Di sisi yang lain saudaraku, dari turunan esensi kedua ini adalah ketika Kristus tidak saja memperoleh otoritas dari Bapaknya atas seluruh manusia yang ada, tapi Dia mendapat sebuah kehormatan, sebuah tugas yang sangat penting untuk memberikan hidup kepada
orang-orang yang telah Bapa berikan kepadanya. Seperti yang dikatakan kepada kita, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi para kekasih Kristus, Kristus tidak hanya satu sisi menyatakan bahwa dia berhak atas manusia untuk menuntut pertanggungjawaban manusia atau menghakimi manusia. Tapi lebih dari itu ada tujuan utama Bapa berikan otoritas itu kepada Kristus adalah supaya Kristus itu memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Bapa berikan kepadanya. Kepada semua orang yang datang percaya kepada Kristus. Kristus mendapat sebuah tugas utama untuk memberikan hidup kekal itu kepada manusia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini mengingatkan kita kepada satu hal yang sangat prinsip berkenaan dengan manusia adalah bahwa ternyata mengapa Kristus memiliki sebuah tugas yang sangat esensi untuk memberikan hidup kekal kepada manusia? Karena manusia telah mewarisi kematian dari Adam yang pertama. Maka untuk menghentikan dan mengakhiri kematian yang datang melalui Adam yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua harus memberikan hidup itu untuk menghentikan kematian itu. Menghentikan kematian yang diwariskan oleh Adam dengan memberikan hidup kekal itu kepada manusia. Hidup kekal itu kepada manusia. Jadi para kekasih Kristus, mari kita menyadari ini. Tugas utama ketika Kristus mengatakan dia diberi kuasa atas segala yang hidup, atas segala manusia. Kemudian dia memberikan hidup kekal kepada manusia itu memberitahu kepada kita ada satu esensi yang sangat luar biasa penting. Kristus memberikan hidup kepada manusia untuk menghentikan kematian yang diwariskan oleh Adam yang pertama. Adam yang pertama Alkitab mengatakan adalah makhluk hidup. Kebenaran ini mengingatkan kepada saya satu kebenaran sangat prinsip yang perlu kita pahami saudaraku. Untuk esensi pertama dan kedua kita sudah sangat memahami bahwa Kristus dia adalah Tuhan atas seluruh manusia yang ada. Itu sebabnya kita mengingat ketika Kristus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 dia berkata demikian, saudara-saudara kasih Tuhan, dia mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita sudah memahami dengan sangat tepat, sangat percaya penuh akan kekuasaan yang Kristus miliki. Yang tadi saya kemukakan dua alasan tadi saudaraku. Yang pertama karena dia telah menjadi manusia. Yang kedua dia telah mendamaikan manusia. Untuk menjadi memiliki hak kepemilikan atas manusia itu. Tetapi saudaraku yang poin yang esensi yang ketiga dari turunan yang kedua ini adalah ketika Kristus memperoleh otoritas dari Bapa untuk berkuasa atas manusia. Dia memberikan suatu tugas yang sangat penting, memberikan hidup kekal kepada manusia. Ini mengingatkan saya satu kebenaran yang sangat prinsip yang Tuhan singkapkan kepada Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita lihat bagian ini saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45 sampai dengan 49. 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita lihat bagian ini 1 Korintus 15 ayat yang ke-45 sampai dengan 49. Ya, mari. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Perhatikan saudaraku ayat 45. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Tapi sayangnya makhluk hidup ini telah mewariskan kematian kepada generasinya, karena kejatuhannya. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Jadi ketika dikatakan kepada kita bahwa Kristus akan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang diberikan Bapa kepadanya, itu memberitahu kepada kita Kristus adalah pribadi yang roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan atau roh yang memberi hidup
Kalau versi terjemahan lain mengatakan roh yang memberi hidup. Dia menghidupkan, betul, dia memberi hidup. Dia memberi hidup kekal. Hidup kekal itu adalah hidup Tuhan itu sendiri. Ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Tetapi yang alamiah. Yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Kemudian barulah datang yang rohania. Yang pertama Adam itu bersifat jasmania. Dia bersifat jiwani yang telah terkotori oleh pola pikir dunia ini. Membuat dia terasing dari Tuhan. Terasing dari Tuhan karena kejatuhannya ke dalam dosa. Tetapi Kristus yang disebut sebagai yang rohania, yang surgawi, 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terjemahan kita mengatakan manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Saudara kalau perhatikan di dalam versi bahasa Inggris dalam bahasa Yunani ada satu kata yang penting mengatakan ya adalah bahwa yang kedua, manusia yang kedua adalah Tuhan dari surga disebut. The second man, the Lord from heaven. Manusia yang kedua adalah Tuhan yang berasal dari surga. Nah kalau terjemahan kita mengatakan manusia yang kedua berasal dari surga. Ada kata Tuhan dari surga. Jadi saudaraku, ini memberitahu kita sebuah sangat esensi yang sangat luar biasa penting bahwa Kristus itu sungguh-sungguh dia berhak atas manusia karena dia adalah Tuhan. Lalu dia memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Dia menyatakan dua esensi ini. Lalu ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Nah dicatat baik-baik saudaraku. Dia mengatakan kepada kita kebenaran 48 ini. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Atau kita lebih spesifik, saudara-saudara kasih Tuhan. Jasmania yang berasal dari Adam sama dengan Adam pertama. Tapi manusia rohania berasal dari surga sama seperti Kristus Adam yang kedua. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan Adam yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Kristus yang berasal dari surga. Ayat 49 menjadi ayat yang sangat penting untuk kita bahas lebih dalam ini saudaraku. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Nah saudaraku, jadi Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus mengungkapkan kepada kita bahwa Adam yang pertama itu adalah makhluk yang hidup ketika Allah menghembuskan nafas ke hidungnya Adam. Dia menjadi makhluk yang hidup, jiwa yang hidup. Lalu dia melahirkan keturunan berikutnya. Tetapi yang diwariskan kepada keturunan bukan kehidupan. Tetapi adalah sebuah kematian karena kejatuhannya ke dalam dosa. Kemudian penulis 1 Korintus ini Rasul Paulus dan pimpinan Roh Kudus mengatakan Adam yang kedua berasal dari surga adalah Tuhan dari surga. Dia adalah roh yang menghidupkan, roh yang memberi hidupnya. Hidup kekal itu hidupnya Allah. Jadi diberitahu kepada kita bahwa sama seperti kita yang telah memakai rupa dari yang alamnya, artinya secara jasmania kita itu memiliki bagian dari Adam yang pertama. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi, yaitu yang rohania. Nah saudara-saudaraku dikasih Tuhan di ayat ini memberitahu kepada kita satu esensi yang mungkin tidak banyak orang memperhatikan dengan serius, tetapi saya mau menggalinya kebenaran ini buat kita, saudara-saudaraku. Kalau terjemahan kita mengatakan demikian pula kita akan.
Jadi kita secara tidak terhindarkan kita memiliki darah daging ini berasal dari Adam yang pertama. Lalu ketika kita beriman kepada Kristus, kita menjadi generasi keturunan Kristus, Adam yang kedua, Adam yang terakhir itu. Adam yang terakhir itu. Yang pertama berasal dari jasmania, dari dunia ini, dari bumi ini, dari tanah. Yang kedua berasal dari surga, Tuhan dari surga. Nah saudaraku, dikatakan kepada kita bahwa sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, kita memiliki gambaran ini, fisik ini dari Adam, saudara-saudaraku. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Kapan kita pakai rupa dari yang surgawi itu? Kapan? Kalau terjemahan kita mengatakan akan. Seolah-olah para umumnya berpikir itu setelah kita tinggalkan dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Oh saudaraku, ini tidak bicara kepada tubuh kemuliaan kita pasti kita miliki akan. Tapi ini esensinya berbeda. Dia bicara tentang masalah realitas rohania yang kita miliki, saudaraku. Realitas rohania yang kita miliki. Oleh sebab itu di dalam terjemahan dalam beberapa versi dalam bahasa Yunani, saudaraku, memang ada menggunakan kata terjemahan future tense, akan memakai rupa atau gambar dari yang surgawi akan nanti. Tapi dalam versi Yunani yang lain mengatakan demikian juga mari kita mengenakan rupa dari yang surgawi. Sebagaimana kita telah mengambil bagian dari Adam, kemudian kita percaya Kristus, kita menjadi keturunan Kristus, generasi Kristus. Marilah kita memakai rupa yang surgawi itu. Mari sekarang. Batinia kita ini, saudara-saudaraku, kita mengenakan yang manusia rohani ini. Ini yang disebut dengan hidup yang kekal itu. Hidup ilahi, hidupnya Allah yang diberikan, yang diwariskan kepada kita. Para kekasih Kristus, apa implikasi kebenaran yang kita pelajari dari satu ayat ini? Dari Yohanes 17 ayat yang kedua ini, saudaraku. Yang pertama sederhana, bahwa semua manusia yang memiliki darah dan daging secara otomatis terhitung dan terhubung dengan persekutuan dengan Adam yang pertama. Semua manusia yang memiliki darah dan daging secara otomatis terhitung dan terhubung dalam persekutuan dengan Adam yang pertama. Dalam dosa, dalam kejatuhannya, dalam kematian rohaninya, bahkan nanti dalam kematian jasmaninya. Bahkan dalam kelemahan manusia. Jadi dalam dosa, kelemahan dan kematian jadi diwariskan Adam. Dari kematian rohani sampai kepada kematian jasmani. Dan kemudian setelah itu mengalami kematian kekal atau penghukuman kekal. Itu esensi implikasi pertama. Implikasi yang kedua, saudaraku, dikasih Tuhan. Tapi kita bersyukur karena Bapa mengasihi, Allah mengasihi manusia yang telah diciptakannya. Maka dia mengutus anaknya Kristus menjadi Adam yang kedua, yang terakhir. Generasi Adam yang terakhir untuk menolong generasi Adam yang pertama yang sedang menuju kepada kematian. Dia mengutus Kristus menjadi Adam yang kedua untuk menyelamatkan keturunan Adam yang pertama ini. Maka dia terhitung menjadi manusia. Dengan lahir menjadi manusia, sehingga dia mati untuk manusia, sehingga dia memiliki hak kewenangan atas seluruh manusia yang ada. Sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus, sekarang dia terhitung menjadi generasi Kristus, Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Ini menjadi penting ketika kita menyadari ini, saudaraku. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus, kita terhisap, kita terhubung, kita terhitung dalam persekutuan dengan Adam yang kedua, Kristus, roh yang menghidupkan. Marilah kita mengenakan realitas keberadaan kerohanian ini. Sehingga dengan demikian ketika kita hidup dalam dimensi, dalam kesadaran penguasaan hidup Kristus atas kita, maka seluruh kerusakan Adam yang pertama ini tidak bisa mengimbas kepada kita, saudaraku. Bahkan tubuh ini akan diubah nanti
Sementara kita masih di tubuh ini dengan mengenakan yang surgawi dari Kristus itu, dia akan menjadi basis kita untuk berfungsi bagi kerajaan Allah sampai tugas kita selesai. Hanya orang-orang yang sungguh hidup dengan kesadaran bahwa setelah dia menerima Kristus, dia mengenakan yang rohania. Jadi saudaraku, bukan akan dalam pengertian setelah mati atau setelah pulang ke surga, setelah dibangkitkan dari antara orang mati pada kedatangan Kristus kedua kali itu peroleh tubuh kemuliaan. Tidak semata bicara, tapi bicara right now, sekarang. Jadi terjemahan yang tepat saudaraku, bukan akan dalam pengertian setelah kita tinggalkan dunia ini, tetapi setelah kita bertuhankan Kristus. Yuk, sebagaimana kita telah mengenakan dari Adam yang pertama jasmani ini, sekarang kita terhitung keturunan Kristus Adam yang kedua. Mari kita kenakan kemanusiaan atau kerohanian, manusia rohania yang berasal dari Kristus itu. Kenakan itu saudaraku, kenakan. Ini kebenaran yang sangat luar biasa saudaraku. Jadi ketika dikatakan Kristus memberikan hidup kekal kepada kita, tidak hanya bicara tentang sebuah kehidupan nanti kita mati masuk surga, tapi bicara sebuah kualitas hidup yang sanggup membuat kita tidak lagi mengulang kejatuhan dan kelemahan dari Adam yang pertama. Tapi kita memenuhi seluruh keinginan Bapa dengan memiliki hidup Kristus, karena Kristuslah kehidupan yang berkenan kepada Bapa. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang, ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari surga mengatakan, Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Tuhan Bapa di surga mengulang ketika Kristus dimuliakan di atas gunung bersama ketiga muridnya. Ketika dalam sebuah vision Musa dan Elia, ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi para kekasih Kristus, ketika dikatakan kepada kita Kristus memberikan hidup kekal kepada kita, tidak hanya bicara tentang hidup akan masuk surga, tapi sebuah kehidupan yang membuat kita excellent di muka bumi ini. Excellent dalam hal mengatasi kejatuhan, kelemahan yang diwariskan Adam pertama, karena kita sudah berpindah dari kepada kehidupan ini. Jadi kita tidak memiliki dua natur kehidupan dalam pemahaman punya manusia lama dan manusia baru, tapi kita sepenuhnya ada bagi manusia baru, manusia yang berasal dari surga. Kenakanlah itu. Sama seperti kita telah memakai rupa gambar dari yang alamiah, demikian pula sekarang marilah kita memakai rupa yang dari yang surgawi, dari yang rohania, Kristus dengan roh dan hidupnya itu. Kenakanlah itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mari kita sadari, yuk kita bersyukur Kristus datang menjadi manusia. Dia mengambil atas kepentingan manusia, atas nama manusia, tentu dengan kualitas dari Bapa yang Bapa kehendaki dari Kristus, karena Kristus dalam manusia, firman yang menjadi manusia. Ketika Kristus menjadi manusia, dia memberi kualitasnya apa yang Allah kehendaki. Dia berkuasa atas manusia, tapi jauh lebih dari itu, dia berikan hidup kekal, sebuah kehidupan yang sekarang kita miliki ini saudaraku. Kenakanlah dari yang surgawi itu. Setiap hari bangun dengan kesadaran Kristus adalah hidupku. Kristus adalah hidupku. Sebuah kehidupan yang menghentikan kematian, kejatuhan dan keburukan. Sebuah kehidupan yang membawa kita kepada kemuliaan, memperkenankan Bapa. Hidup Kristus itu sendiri saudaraku, yang kemudian diperjelas dalam Injil, memberitahu kepada kita tentang kebenaran-kebenaran yang Kristus anugerahkan kepada kita. Haleluya. Untuk itu para kekasih Kristus, yuk mari kita sadari kebenaran ini. Sadari, kita adalah generasi Kristus yang memiliki hidupnya. Kenakan yang rohani yang dari surga ini. Sebab ini membuat kita hidup berkenan, excellent, memuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang dahsyat buat kami.
Kebenaran yang kami baca dalam Yohanes 17 ayat 2 tidak hanya mau memberitahu kepada kami bahwa Kristus memang sungguh berhak atas seluruh manusia yang ada, karena dia telah menjadi manusia yang berkenan kepadamu dengan memberi kualitas yang Bapa kehendaki. Bahkan Kristus mati menebus semua manusia yang ada, mendamaikan. Dan terlebih lagi kepada kami yang percaya menerima pendamaian itu, maka kami terhitung menjadi generasi keturunan Kristus. Kami mengenakan yang berasal dari surgawi, hidup kekal itu. Hidup yang buat kami excellent, hidup yang buat kami berkenan kepadamu, yang adalah hidup Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa. Menolong umat-Mu ya Roh Kudus menyadari kebenaran ini. Hidup selalu dalam kesadaran bahwa Kristus telah menjadi hidup kami yang berasal dari surga itu. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Para permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat. Dan jika ada di antara Bapak Saudara yang kurang sehat pada bagian tubuh-Mu, taruh tangan kanan-Mu di bagian yang sakit dan terimalah kesembuhan-Mu. Sebab kesehatan itu adalah warisan kita di dalam Kristus. Bapak terima kasih untuk anugerah melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan semua anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggalkan umat Tuhan. Jadilah sembuh dan jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus ke atas kita semua. Memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, disukacitakan hatimu, disehatkannya tubuhmu, dijadikan kau efektif dalam pekerjaanmu, dilipat gandakan, ditingkatkan hikmat dan pengetahuanmu, diberkati studimu kemanapun kita melangkah. Sungguh kita adalah pemancar kehidupan Kristus, memberi kehidupan kepada orang yang membuka hatinya bagi Injilnya. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap tinggal dalam firman-Nya, tetap hidup dalam kesadaran. Kita sekarang sedang mengenakan rupah dari yang surgawi, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.